Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang melindungi kami. Bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri sukacita untuk meninggikan Engkau, untuk membalas cinta kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, pimpin kami untuk meninggikan Engkau. Di dalam ibadah ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Bapa, jalannya ibadah Engkau saja yang memimpinnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu anugerah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini, sampai saat ini, kita boleh datang mencari Dia. Kita boleh menyembah Dia. Kita akan belajar memberikan hati kita. Kita akan belajar merenungkan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan nikmati bersama-sama anugerah Allah yang limpah dalam hidup kita. Katakan bersama-sama, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
Allah yang dahsyat. Kasih-Mu mengalir dengan limpah. Walaupun kehidupan kami mungkin dalam masalah, dalam pencobaan, tetapi kami punya iman. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah penopang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Saat ini yang terbaik, pujian, hormat akan kita naikkan kepadanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Serukan Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu dekat selamanya. Katakan bersama, terpujilah nama
Kami bawa hati kami bawa jiwa kami ingin sujud menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kita akan mencari Dia. Kita bawa hati kita untuk sujud menyembah-Nya. Dialah Allah kita. Kita belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kadang itu tidak sesuai dengan hati kita, tapi saat kita mau dibentuk, saat kita mau diubahkan, kuasanya adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, sahabat-sahabat online yang masih setia untuk mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Kita tadi telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini berada di Tawangmangu, di rumah makan Legender. Mari kita bersama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang luar biasa, yang saat ini mengizinkan kami untuk beribadah bersama. Walaupun kami masih mengadakan ibadah online, tetapi karyamu, kuasamu tetap nyata. Barang siapa yang mendengar firman-Mu dan melakukannya, mereka yang akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Maka Tuhan, sore hari ini ajari kami fokus untuk mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu siap untuk menyampaikannya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Kitab Yohanes itu syarat dengan pelajaran-pelajaran yang memperkaya kehidupan kerohanian kita, yang dapat menunjukkan jati diri kita. Siapakah kita? Apakah kita ini masih mengikut Tuhan atau tidak? Mari kita pelajari. Mulai dari Yohanes pasal 6, Yesus mengatakan, "Aku adalah roti kehidupan. Barang siapa yang makan, barang siapa yang menikmati Yesus, dia akan dikenyangkan kerohaniannya." Yohanes 7 mengatakan, "Aku adalah air hidup. Barang siapa minum aku, dia akan memancar sumber air kehidupan yang menyegarkan hidupnya." Yohanes 8, "Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, tidak akan hidup di dalam kegelapan, melainkan dalam hatinya, dalam hidupnya akan memancar terang yang dapat membawa orang lain datang pada Yesus." Dan hari ini kita masih mempelajari Yohanes 8 yang menyatakan siapakah kita ini, atau kita ini menjadi anak siapa. Apakah kita ini anak Tuhan atau anak iblis? Suatu pelajaran yang sangat penting supaya kita benar-benar mengerti tentang keberadaan kita masing-masing. Walaupun kita menjadi Kristen, walaupun kita sudah bergereja, walaupun kita sudah sekian lama kita mengatakan menjadi anak Tuhan, benar enggak kita menjadi anak Tuhan? Mari kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai 47, cukup banyak. Ya. "Aku berkata kepadamu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapak kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Bapa. Kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu,
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya padaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Dalam Yohanes 8 ini, kebencian para tokoh-tokoh utama bangsa Yahudi sangat kentara. Mereka ingin menjebak Yesus, mereka ingin menangkap Yesus, mereka ingin menyalahkan Yesus, lalu membunuhnya. Padahal mereka beragama, mereka beribadah dengan ibadah yang luar biasa. Secara keagamaan mereka harus dicontoh dan diteladani. Nah, untuk kehidupan saat ini, banyak orang beragama tekun dalam ibadah, bahkan sudah menjadi tokoh gereja, tetapi perbuatan kesehariannya ingin membunuh Yesus. Kalau ada di antara kita yang masih seperti ini, bertobatlah. Melalui ayat-ayat yang kita baca, Yesus ingin mengajar pada kita, kepada orang-orang Yahudi, kepada tokoh-tokoh agama, dan juga kepada kita jemaat yang saat ini ikut ibadah online. Siapakah kita? Agama mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Sama dengan yang diucapkan oleh mereka. Sering mereka mengatakan, saya ini adalah orang percaya, anak-anak Abraham. Namun hati mereka masih penuh dengan kebencian, iri hati, dan masih bergaul dengan dosa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang tiap minggu kita beragam, kita belajar hidup beribadah dengan baik. Selasa kita belajar mendalami firman Tuhan. Apakah kita masih menyimpan kebencian? Apakah kita masih hidup dalam iri hati? Apakah kita masih bergaul erat dengan dosa? Memang terlalu mudah untuk diangkat menjadi anak Allah. Sesuai dengan kata Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diangkat menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Gampang bukan? Begitu saya percaya dalam nama Yesus, begitu saya percaya lalu saya dibaptis, begitu saya percaya menjadi jemaat, begitu saya percaya menjadi aktivis, saya menjadi anak Allah. Tuhan tidak mempersulit bagi manusia untuk berbalik pada Allah. Tuhan tidak sulit untuk mengangkat mereka menjadi anak Allah. Tetapi yang menjadi pelajaran bagi kita, apakah kita mampu mempertahankan hidup kita yang menyatakan sebagai anak Allah ini, supaya kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini anak Allah. Apakah kita mampu? Mari kita lihat. Tidak cukup dengan mengatakan keinginan kita sudah didaftar oleh Allah, kita sudah punya buku kehidupan di surga dan sebagainya. Allah ingin kita harus berani membuang benci.
Kita harus berani membuang iri hati, bahkan berani menanggalkan dosa, lalu mengikut Yesus. Menanggalkan dosa, memusuhi dosa, lalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar hura-hura kemana Yesus pergi, melihat mujizat, menikmati mujizat, bukan hanya sekedar itu. Tetapi adanya yang nyanyian yang mengatakan mataku tertuju pada Yesus. Fokus kita Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, kita juga belajar untuk melakukannya. Kita kembali ke ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jikalau kamu anak Abraham, tentu kamu memiliki perilakunya Abraham. Namun apa yang kamu kehendaki ialah ingin membunuh aku. Pasti bukan anak Abraham. Kalau kamu mengatakan saya anak-anak Abraham, saya anak-anak Tuhan, saya sudah percaya pada Yesus, tetapi kalau benci dan iri hati masih bersemayam di hatimu, maka kamu bukan anak Abraham, tetapi kamu adalah anak-anak iblis. Tuhan saat ini menegur kita. Adakah di antara kita yang kelihatannya sebagai anak Allah, tetapi perilakunya masih perilaku iblis? Saya waktu masih muda remaja, saya berada di gereja yang besar. Lalu kalau ada ibadah, saya kadang-kadang keluar, saya menemui orang-orang yang ngomong anak-anak yang bosnya sedang beribadah. Saya tanya pegawainya, bagaimana bosmu? Dia menjawab, wah Pak, bos saya kalau di gereja dia malaikat, senyum, muka gembira, ramah, tamah, bahkan baik hati, suka memberi. Tapi begitu di rumah Pak, dia adalah anak-anak iblis, karena mulutnya masih suka omong kotor, karena kemarahannya kadang-kadang tanpa dasar, bahkan suka memberinya itu terbatas pada orang yang tampak. Artinya kalau dia memberi, orang lain tahu dia suka memberi, tapi terhadap karyawannya kadang-kadang tidak ada pemberian itu. Nah, ingat Bapak Ibu, kita berada di akhir zaman. Kejahatan yang berbaju agama makin banyak. Tuhan mengatakan gandum dan lalang itu kadang-kadang tumbuh bersama. Sulit untuk diketahui mana gandum, mana lalang. Nampaknya besok, kalau nanti sudah mulai berbuah, mana gandum, mana lalang. Tuhan adalah guru kita. Tuhan hari ini mengajar kebenaran pada kita. Dan dari kebenaran yang kita praktekkan inilah yang membuktikan kita sebagai anak-anak Abraham. Apa yang menjadi kehebatan Abraham? Itu harus juga menjadi warisan bagi kita. Apa yang dilakukan Abraham itu juga harus kita belajar untuk melakukannya. Apa yang dilakukan Abraham? Ketaatan. Apa? Ketaatan. Abraham sangat taat pada Allah. Suatu saat Abraham mendapatkan perintah dari Allah. Hei Abraham, tinggalkan rumahmu, tinggalkan sanak familimu, ikutlah aku. Apa yang dilakukan Abraham? Dia nurut. Dia meninggalkan seluruh kehidupannya, hartanya, keluarganya, dia tinggalkan. Lalu mengikut Tuhan.
pergi ke tempat yang nanti akan ditunjukkan pada Tuhan. Ketaatan pada Allah inilah yang harus kita miliki dalam hidup kita. Abraham membangun kedekatan dengan Allah, sehingga Abraham peka dengan suara Allah, sehingga Abraham tahu dengan Allah. Nah, pengetahuan ini diuji dan diuji. Apakah Abraham mencintai Allah dengan seluruh kehidupannya? Suatu saat dia mendapatkan perintah dari Tuhan, korbankan anakmu. Ishak, anak yang kamu kasih, korbankan ke tempat, ke gunung yang nanti akan aku tunjukkan kepada kamu. Apa yang dilakukan Abraham? Berangkat. Walaupun dia harus mengorbankan anaknya, dia harus berangkat. Nah, berarti dia tahu betul siapa Allah yang hebat itu. Allah tidak bakalan untuk mencelakai orang-orang yang setia kepadanya. Itu yang menjadi landasan Abraham. Sampai akhirnya Abraham pun berani mempraktekkan imannya. Pada saat-saat dia sudah tua, iman ini bukan makin mengecil, iman ini bukan makin surut, tetapi makin besar. Roma 4 ayat 19 dan 20. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Iman kita harus sama seperti Abraham yang terus tumbuh dan tumbuh. Sampai di usia tua pun Abraham tetap memiliki iman yang kuat. Nah, jika kita anak Allah, kita pasti memiliki ketaatan seperti Abraham. Dan jika kita anak Allah, kita berani menggunakan iman, walaupun secara kenyataan tidak ada dasar untuk mempercayainya, tetapi imannya tetap kuat. Maka pelajaran hari ini buang dan tinggalkan jika kita masih menjadi anak iblis yang masih suka iri hati, yang masih membenci, yang masih suka berbuat dosa. Walaupun kita anak, secara manusiawinya kelihatan anak Allah, tetapi hatinya bukan anak Allah. Mari kita buang. Mari kita kembangkan hidup kita, diri kita untuk menjadi anak Allah. Kita berani taat kepada Allah, kita berani membuang dosa, kita berani taat kepada Allah dan firman-Nya, dan kita berani untuk memuliakan nama Allah. Walaupun kadang-kadang semuanya gelap, masa COVID, tetapi mari kita gunakan iman kita yang sama dengan iman Abraham. Bapak kita yang mewarisi iman ini harus kita manfaatkan. Jadi hari ini mari kita lihat diri kita. Kita ini anak iblis atau anak Tuhan atau anak Allah? Kalau kita anak Allah, mari bergandeng tangan, bersatu padu, saling menguatkan bahwa kita punya iman yang hebat, iman yang tidak ada menjadi ada karena kita landasi di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami telah belajar firman-Mu yang cukup pedas. Karena kadang-kadang iblis pun menyamar
Iblis pun memberi bisikan yang nampaknya kita menjadi jemaat yang setia, yang nampaknya kita menjadi aktivis gereja yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang hati kita masih menjadi milik iblis, di mana kebencian, di mana iri hati, di mana ketaatan belum muncul dalam hidup kita. Malam hari ini, di dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa-kuasa yang membuat kami tertipu. Sehingga dalam nama Yesus, aku hancurkan engkau dan kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami ingin berkembang di dalam namamu, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang masih setia mengikuti ibadah online, saya minta supaya Bapak Ibu yang baru subscribe, Bapak Ibu like, Bapak Ibu berikan tanggapan, supaya kami yang mengadakan ibadah online ini dengan kritik dan saran Bapak Ibu, kami dapat melayani lebih maju lagi. Tuhan memberkati. Yang kedua, protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker kemanapun kita pergi. Jaga jarak. Jangan datang di kerumunan-kerumunan yang banyak. Tapi Bapak Ibu jaga jarak. Dan yang penting lagi, cuci tangan dengan sabun. Makin bersih kita, corona makin kita jauhkan. Siap? Mari kita tutup ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Sebelum pulang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan jamah bangsa dan negara kami. Berikan keberanian kami untuk bersatu padu memerangi COVID yang muncul mendunia ini. Kami tidak takut karena kami punya Engkau Yesus yang memberikan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu, yang terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk Pak Jokowi, berdoa untuk para menteri, berdoa untuk para gubernur, berdoa untuk para bupati dan wali kota, berdoa untuk Pak Camat dan Pak Lurah, berdoa untuk Pak RW dan Pak RT, supaya mereka dapat menerima instruksi, lalu dikembangkan di dalam instruksinya, diwartakan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan seluruh rakyat bersatu padu memiliki ketenangan untuk menghadapi pandemi. Terima kasih Bapak, Kau telah hancurkan kuasa pandemi supaya bangsa dan negara kami segera lepas. Tiap hari akan mulai menekan corona ini, sehingga orang yang terpapar makin berkurang, yang terpapar sembuh, dan kematian Kau jauhkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami berdoa untuk Pak Bambang. Kau jamah Tuhan, pengapurannya Engkau hancurkan, sehingga Pak Bambang boleh tidur dengan nyenyak, Pak Bambang boleh beraktivitas dengan baik, karena Engkau mengasihi Pak Bambang. Kami berdoa untuk Olen, kami berdoa untuk Hendra Wijaya. Kau jamah Tuhan, berikan organ tubuh yang baru, sehingga dengan organ tubuh yang baru, Olen dan Hendra Wijaya dapat beraktivitas normal sama seperti waktu dia Kau ciptakan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Ibu Suharsi yang mengandalkan hidupnya di dalam nama-Mu. Sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan Engkau. Bude Marto, Hari, Kau juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Itulah yang kami bawa kepadamu Bapak. Dan saat ini kami mohon Engkau juga memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang membutuhkan datang dalam ibadah. Kami berdoa untuk Pak Endro, kami berdoa untuk Pak Pri, kami berdoa untuk Pak Yusuf,
Kami berdoa untuk Pak Tris, kami berdoa untuk Pak Martono, kami berdoa untuk Pak Marsudi, kami berdoa untuk Pak Sarjianto, kami berdoa untuk Koho, kami berdoa untuk Pak Kadir, kami berdoa untuk Pak Gito. Tolong Tuhan, beri kekuatan pada mereka, beri keberanian agar mereka berani beribadah bersama dengan kami, menikmati berkat-berkat pemberian. Kami berdoa untuk Cik Herin, kami berdoa untuk Cik Pi, kami berdoa untuk Cik Vi, kami berdoa untuk kami berdoa untuk Ibu Wagini, kami berdoa untuk Ibu Is, kami berdoa untuk Ibu Karyanto, kami berdoa untuk Ibu Mbing, kami berdoa untuk Ibu Titi, kami berdoa untuk Ibu Endang, kami berdoa untuk Ibu Sar, kami berdoa untuk Mbah Darto, kami berdoa untuk Mbah Hadi, kami berdoa untuk Omi dan Feni. Beri keberanian, pulihkan dia, kekuatan ada, dan mereka boleh beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali beraktivitas. Maka Tuhan, berkat-Mu Kau nyatakan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau beraktivitas, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.